ibadahnya seorang hamba kepada Allah tidak mengenal waktu dan tempat. Kapanpun, dimanapun, dia harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harga diri seorang mukmin itu di sisi Allah lebih besar daripada kehormatan Ka'bah sendiri. Nah, nikmat seorang mukmin lebih besar daripada itu. Man amila li akhiratihi kafahullahu amra dunia. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunianya. Berjuang dengan harta untuk membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ikhwati fillah, ma'asyaral hadirin wal hadirat, Bapak Ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pagi ini kita kembali dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tidur kita. Mudah-mudahan ketika kita dibangunkan kembali oleh Allah, membuat kita semakin banyak berzikir, semakin banyak bersyukur, karena itu adalah nikmat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang tidur lalu tak bangun-bangun lagi, ternyata adalah tidur terakhir untuk selamanya, dan nanti dibangunkan ketika hari berbangkit. Tapi alhamdulillah, pagi ini kita masih sehat, masih bisa beribadah. Kaki yang kita langkahkan ke rumah Allah pagi ini, mudah-mudahan salah satu dari bentuk syukur kita atas nikmat yang diberikan itu. Sama-sama kita juga harus berselawat dan salam untuk Rasul kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semakin mencintainya, dan mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuktikan cinta itu sampai akhir hayat nanti. Kita berharap di hari mahsyar kita adalah termasuk orang-orang yang berbahagia dalam mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk mendapatkan syafaat Nabi itu ada banyak caranya. Salah satunya adalah dengan memurnikan tauhid kita dari unsur-unsur kesyirikan. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Wahai Rasul, siapakah orang yang paling berbahagia di akhirat nanti mendapatkan syafaatmu? Apa kata Rasul? Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi, atau khalisan liwajhi. Yang paling berbahagia nanti mendapatkan syafaatku adalah orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah murni, khalis, ikhlas, tanpa ada campuran apapun, tidak ada unsur-unsur kesyirikan sedikit pun. Maka itulah orang yang akan paling berbahagia dalam mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita adalah orangnya. Itulah sebabnya kita selalu mengulang-ulang kajian tauhid supaya semakin dalam. Kita harus senantiasa mengulang-ulang pelajaran akidah supaya semakin lurus, bersih, tidak ada sedikit pun unsur-unsur kesyirikan. Termasuk kajian kita pada pagi ini merupakan kajian akidah, kajian tauhid melalui sebuah buku
Al-Qawaidul Arba' yang disarah oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Semoga majelis ini adalah majelis yang diberkahi oleh Allah, majelis yang mendatangkan ibadah dan mendatangkan ilmu bagi kita bersama. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, kita sudah mulai dulu sebelum Ramadan dan sekarang akan kita mulai kembali dari mana kita berakhir. Kita masih berada pada mukadimahnya, belum masuk kepada kaidah yang 4 itu, tapi masih memberikan penjelasan tentang makna-makna dari keikhlasan di dalam beribadah. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu ibadah dan bagaimana cara memurnikan dan mengikhlaskan ibadah itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali kita masih ingat ada definisi secara umum untuk kata ibadah, tapi ada nanti ibadah yang dalam artian khusus. Kalau ibadah secara umum, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah. Kata ibadah itu sebuah istilah yang mencakup ke dalamnya ma yuhibbuhullahu wa yardah. Apa saja yang ketika Allah meridainya, mencintainya. Jadi pada saat kita melakukan satu kebaikan, Allah ridha dengan kebaikan itu. Bagaimana cara menentukan ridhanya? Bagaimana cara menentukan cintanya? Berarti kebaikan yang sejalan dengan syariat Islam. Kebaikan yang sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, kebaikan seperti itulah yang kalau kita lakukan, haruslah kita melakukannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak boleh melakukannya dengan tujuan-tujuan yang lain. Harus karena Allah. Apa makna karena Allah? Kita kerjakan untuk sesuatu yang memang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Duduk di majelis ilmu itu dicintai Allah atau tidak? Jawabannya iya. Berarti duduk di majelis ilmu adalah bagian dari ibadah. Karena ibadah tadi ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah. Satu istilah yang masuk ke dalamnya semua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau nanti kita masuk ke dalam istilah ibadah secara khusus, nanti ada bagi-baginya. Ada yang dalam kehidupan kita ini yang namanya ibadah, ada nanti yang namanya muamalah, itu kalau khususnya. Tapi kalau umumnya, muamalah itu sendiri sesungguhnya bagian dari ibadah. Kalau seandainya kita bermuamalah dalam kehidupan kita, salah satu contoh muamalah itu umpamanya jual beli. Ada penjual, ada pembeli. Apa bukti itu sebagai ibadah? Nabi membuat aturan-aturan secara umum. Walaupun aturan-aturan khususnya kita boleh kembangkan sistem jual beli kita. Umat Islam boleh mengembangkan ekonominya dengan kemajuan teknologi yang dia punya. Tetapi tetap harus mengikuti aturan-aturan umum. Dan kalau aturan itu diikuti, maka dia akan menjadi sebuah kebaikan dan itu berarti berpahala. Di sini unsur ibadah yang ada pada muamalah. Kata Rasul, seseorang kalau berjual beli, samhan iza ba'a, samhan iza ishtara, samhan iza a'ta, wasamhan idza akhadh. Seseorang itu hendaklah dia mempermudah kalau seandainya dia menjual. Hendak pula dia mempermudah kalau seandainya dia membeli. Sekarang ada pedagang yang mempermudah pembelinya dalam mendapatkan apa yang dibutuhkannya dari barang dagangannya. Kurang-kurang sedikit uangnya, tidak apa-apa lah Pak, bawalah karena Bapak membutuhkan, karena Ibu membutuhkan, walaupun kurang-kurang sedikit uangnya udah bawa saja. Mudah-mudahan hajat kamu terpenuhi oleh barang ini.
Kalau itu yang dilakukan, dia berpahala karena samhan idza ba'a, permudah kalau seandainya dia menjual. Kalau baik, kalau ibadah, berarti ada pahalanya. Oleh karena itu sebenarnya penting bagi kita definisi ibadah secara umum ini. Kenapa demikian? Karena semua hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita akan bisa menjadi sumber pahala. Karena akan bisa menjadi ibadah. Apa saja? Bahkan bisa menjadi ciri-ciri iman yang ada di hati kita. Sampai-sampai Nabi mengatakan membuang duri di jalan pun itu adalah bagian dari cabang atau cabang dari salah satu cabang iman. Imatatul adza anit tariq, itu min syu'abil iman, di antara cabang-cabang keimanan. Maka semuanya kalau seandainya kita kaitkan dengan Allah, kita kerjakan secara ikhlas untuk mendapatkan ridha Allah, maka yakinlah setiap hari kita akan bisa mendulang pahala. Meskipun hanya sekadar mengirimkan SMS kepada kawan kita yang sedang sakit. Dengar kita kawan kita sakit. Sekedar mengirimkan itu. Ikhlaskan karena Allah kita mengirimnya. Yakinlah saat dia membaca, apalagi di dalamnya ada doa-doa yang dia baca, dia akan berterima kasih. Karena itu adalah sebuah kebaikan. Nah, begitulah indahnya sebenarnya ajaran Islam. Begitulah indahnya agama kita ini. Yang setiap detik waktu kita bisa menjadi sumber kebaikan dan bisa mendatangkan pahala jika di dalamnya kita bawa niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya ada kaidah-kaidah yang dirumuskan oleh para ulama. Apa di antara kaidahnya? La thawaba illa bin niyyah. Ini kaidah fikih. La thawaba illa bin niyyah. Tidak ada pahalanya kecuali dengan niat. Ada hal-hal yang dalam kehidupan keseharian kita itu hal-hal ya urusan keseharian kita, urusan dunia. Bukan sholat, bukan puasa. Karena sebagian menganggap yang namanya ibadah itu ya kayak itu, puasa, sholat, di masjid, bulan Ramadan. Bukan. Segala-galanya bisa mendatangkan niat. Bisa mendatangkan pahala, afwan. Jika diikutkan dengan niat. Maka muncul kaidah tadi. La sawaba illa bin niyah. Tidak ada pahala yang didapat kecuali kalau diikutkan dengan niat yang baik. Innamal a'malu bin niyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu ditentukan oleh niat. Kita akan lanjutkan insyaAllah dan masih menyambung penjelasan tentang keikhlasan dalam beribadah. Kalau di buku ada pada halaman 22. Bismillahirrahmanirrahim. Fal ibadatu la takunu makbulatan minal abdi illa idza kanat lillahi khalisah. Ibadah itu tidaklah diterima dari seorang hamba illa idza kanat lillahi khalisah. Kecuali kalau seandainya dia mengerjakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebuah ibadah, apa saja sebuah ibadah, kalau seandainya kita kerjakan, itu tidak akan diterima oleh Allah kecuali dengan keikhlasan. Ibadah-ibadah khusus seperti sholat, puasa, sedekah, kurban, harus karena Allah. Kalau tidak, maka Allah tidak menerimanya. Itulah sebabnya para ulama menjadikan ikhlas itu satu dari dua syarat diterimanya amal. Jadi dua syarat kalau amal kita ingin diterima. Seperti yang dijelaskan oleh Qadhi Iyad
Yang pertama adalah ikhlas, dan yang kedua adalah mutaba'atur Rasul. Ikhlas berarti dalam rangka mewujudkan makna la ilaha illallah. Di situ datang keikhlasan. Di situ disimpulkan makna dari kata la ilaha illallah, berarti harus ikhlas. Ibadah kita hanya karena Allah saja. Seandainya ibadah kita sudah tujuan-tujuan yang lain, ibadah yang kita lakukan bukan lagi untuk Allah, berarti salah. Allah tidak akan menerima. Gimana dia menerima? Memang bukan untuk dia kok. Sudah ada campuran-campuran niatnya dengan yang lain. Maka la ilaha illallah, di situ ada keikhlasan. Sedangkan mutaba'ah itu artinya adalah mengikuti Rasul. Dan itu dalam rangka mewujudkan makna Muhammadur Rasulullah. Bukankah kita syahadatnya dua? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan kayak orang Syiah ditambahnya. Tidak lagi syahadatain, tapi salasu syahadat. Apa tambahnya? Wa asyhadu anna aliyan hujjatullah. Bersaksi bahwa Ali adalah hujjatullah. Sampai pada azan mereka sendiri, tidak cukup sampai pada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi ditambah pula dengan asyhadu anna aliyan hujjatullah. Tentu itu penyimpangan, pasti menyimpang, salah. Nah, sementara yang diajarkan Nabi hanya dua. Untuk poin pertama di situ ada keikhlasan, dan poin kedua ada mutaba'ah. Khairul a'mali akhlasuha wa aswabuha. Amalan itu menjadi baik, dan amalan yang terbaik itu adalah yang paling ikhlas dan yang paling sesuai dengan yang dibimbing oleh Nabi kita. Mungkin dia kerjakan seikhlas-ikhlasnya, tapi caranya menurut dia sendiri tidak diterima. Atau caranya persis sama yang diajarkan Nabi. Dia berupaya betul untuk mengerjakan sesuai yang diajarkan Nabi, tapi tidak ikhlas. Berarti juga tidak akan diterima. Hilang satu syarat, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ibadah la takunu maqbulatan minal abdi. Tidak akan diterima dari seorang hamba kecuali idza kanat lillahi khalisah, kecuali ibadah itu dia laksanakan ikhlas karena Allah. Wa makna khalisah, apa makna khalisah ikhlas itu? Safiyah naqiyah. Safiyatun naqiyah. Safi, betul-betul murni, ikhlas, tidak dicampuri bagaikan susu. Jadi makna ikhlas itu digambarkan juga dalam Al-Quran seperti yang terdapat di dalam surat An-Nahl, wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Pada hewan ternak itu bagi kalian ada ibrah, ada pelajaran. Nusqikum mimma fi butunihi min baini farsin min baini farasin wadamin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Jadi ada pelajaran penting dari hewan ternak seperti onta, sapi, kambing. Itu kan diperah susunya itu. Kalau orang Arab, susu itu selesai diperah itu langsung diminum, dan tanpa ada sedikit pun meragukan, kan susu itu keluar baina farasin wadamin, antara kotoran dan darah. Tapi keluarlah susu tadi. Cuma kalau ditengok putih, bersih, tanpa ada sedikit pun bercak-bercak hitam. Benar-benar murni. Saat diminum tidak ada sedikit pun keraguan bahwa ini kotor. Padahal di antara darah dan kotoran. Itu yang dimaksud dengan mimbaini farasin wadamin, antara kotoran dan darah. Keluarnya dia di tengah-tengah, lalu keluar, dimasukkan, ditampung di dalam wadahnya, gelas kah, cangkir kah,
Diminum begitu nikmat dan begitu tidak ada sedikit pun keraguan dalam meminumnya. Padahal baru keluar jalurnya antara kotoran dan darah. Itulah digambarkan oleh Al-Quran, sa'igan lisyaribin. Apa arti sa'igan lisyaribin? Yasrabuna bitalazzuz. Mereka meminumnya dengan penuh nikmat, rasa, tidak ada sedikit pun keraguannya dengan apa yang dia minum. Jadi kalau sudah ikhlasnya seperti itu, tidak ada sedikit pun keraguan untuk diterima. Benar-benar membuat Allah pasti menerimanya karena tidak ada sedikit pun campurannya. Itu pelajarannya ternyata, itu ibrahnya dari Al-An'am. Maka di awal dikatakan wa inna lakum fil an'ami la ibrah. Sesungguhnya pada hewan ternak itu bagi kalian ada ibrahnya. Ibrah keikhlasan. Bisa kita ambil dari situ. Maka makna khalisah, safiyah, naqiyah. Lam yurad biha illallah. Tidak ada yang diinginkannya dengan ibadahnya itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak dicampuri oleh yang lain. Kalau dia sholat benar-benar ikhlas karena Allah, hatinya datang karena merasa terpanggil, karena yang memanggilnya adalah Allah, bukan karena yang lain. Kalau seandainya dia berpuasa, dia mengerjakannya merasa terpanggil oleh panggilan Allah, dan sekarang dia kerjakan untuk mengabulkan panggilan Allah. Kalau seandainya dia haji, dia umroh, dia datang benar-benar untuk mengabulkan panggilan Allah, karena yang memanggil dia datang itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak dicampur oleh unsur-unsur riya, ada unsur-unsur yang lain yang bisa merusak ibadah itu sendiri. Oleh karena itulah kalau berhaji, apa yang terucap oleh kita pada saat kita memulainya? Labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Apa arti labbaik? Kalau labbaik itu kalau orang Arab umpamanya ayahnya memanggil anaknya, ya waladi labbaik. Anakku, lalu dia bilang labbaik, itu adalah ungkapan bahwasanya iya wahai bapakku. Ada apa wahai bapakku? Sekarang ketika diawali haji dengan labbaik Allahumma labbaik, itu adalah ungkapan yang menunjukkan bahwa dia datang untuk mengabulkan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi itu ucapan lisan. Berapa banyak orang labbaik, labbaik, labbaik itu ucapan lisan. Hatinya sejalan tidak dengan lisan. Karena al-ikhlas itu kerja hati. Ikhlas itu adalah amalan yang dilakukan oleh hati kita. Maka Rasul mengatakan, para ulama memberikan penjelasan, an-niyatu mahalluha fil qalbi. Niat itu tempatnya ada di hati. Niat itu mahalluha fil qalbi. Itu disepakati oleh para ulama bahwa yang namanya niat tempatnya adalah hati. Jadi dia mengerjakannya tidak sedikit pun dicampuri oleh tujuan yang lain, karena kalau sudah ada tujuan yang lain seperti riya atau hanya karena ingin lari dari masalah-masalah yang kalau dia tidak pergi akan semakin besar masalahnya, berarti ada hal-hal yang sudah bisa menyimpang dan menyalahi niatnya sendiri. Wa iza kharajat anil ikhlas lam tuqbal. Kalau seandainya ibadah itu keluar dari keikhlasan, lam tuqbal, maka tidak diterima. Allah tidak menerimanya. Walihada qala Rabbuna fil hadisil qudsi. Oleh karena itu Allah Rabb kita berkata dalam sebuah hadis qudsi, ana aghna syuraka'i anis syirki man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Saya tidak butuh
kepada kesirikan-kesirikan itu. Tidak butuh Allah. Man amila amalan asyraka fihi ma'i, barang siapa yang melakukan satu amalan, dia syirikkan sesuatu bersamaku, ma'i ghairi. Jadi disekutukannya saya dengan yang lain, kata Allah apa? Taraktuhu wasyirkahu. Saya tinggalkan dia bersama syirik-syiriknya itu. Jadi kalau dia berbuat riya, ada kesombongan, ada keangkuhan dan lain sebagainya, atau dia meminta tidak lagi murni kepada Allah, tetapi membawa-bawa yang lain tempat dia meminta, atau dia menyembelih tujuannya bukan semata-mata untuk Allah, tapi menyembelih untuk sesembahan-sesembahan agar selamat dari gangguan makhluk halus, supaya panen rayanya nanti selamat, banyak buahnya, perlu disembelih satu hewan umpamanya, disembelihlah atas nama itu. Dibawa juga Allah di situ, bismillah juga awalnya, tapi sudah diikutkan yang lain, berarti ada sekutu. Kalau itu yang dilakukan, kata Allah, taraktuhu wa syirkahu, saya tinggalkan dia bersama syirik-syiriknya itu. Allah tidak terima. Karena berapa banyak orang yang kena oleh subuhat itu. Kami bismillah, kami baca Pak Ustaz, katanya. Iya bismillah, tapi ada tujuan yang lain. Bahwa sesembelihan ini tidak lagi untuk sesuatu yang diridhai oleh Allah, tapi untuk hal-hal yang lain. Meminta keselamatan agar tidak diganggu, supaya ya gitulah. Kan ada kadang-kadang dari jahiliyah dulu sebenarnya sudah ada. Ada satu keyakinan bahwa bulan Safar adalah bulan sial. Itu ada di satu wilayah di Riau, itu ada itu kalau sudah masuk bulan Safar, itu bulan yang dianggap bulan sial dan bulan mengecewakan. Banyak hal-hal yang tidak boleh dilakukan pada bulan itu. Dan juga katanya kalau seandainya pesta di antara 2 hari raya, maka bisa-bisa nanti akan membuat keluarga menjadi tidak baik. Itu kan keyakinan yang menyimpang. Ada juga dari sisi angka. Angka sekian itu angka sial. Pokoknya angka 13. Nah, jangan buat pesta tanggal 13. Nanti hancur keluarganya. Dan itu bukan hanya ada pada orang-orang yang tidak berpendidikan. Ada pada orang-orang yang pendidikannya sudah tinggi juga. Cuma agamanya yang kurang. Terpengaruh oleh keyakinan-keyakinan pada masa dahulu. Kadang ada di antara hotel yang tidak ada itu tingkat 13. Dari 12 langsung 14. Tengok di liftnya. Kalau umpamanya ada hotel berbintang tinggi dia, kalau tidak ada angka 13, dari 12 langsung 14, itulah sebabnya itu. Karena dia anggap 13 sebagai angka sial. Nah, agar selamat dari kesialan itu perlu sesembahan. Disembelihlah untuk menghindarkan diri dari sial tadi. Yang menghindarkan kita dari semua bentuk hal-hal yang tidak diinginkan satu saja. Hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita meminta mesti kepada Dia. Sehingga doa itu mukhul ibadah. Doa itu adalah intisari dari ibadah. Doa itu ibadah itu sendiri. Maka kalau kita tengok semua ibadah kita isinya ada doa. Salat, puasa, haji, zakat, korban, akikah, apapun ibadah kita, semuanya di situ ada doa. Maka wajar ketika Nabi mengatakan ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah inti dari ibadah. Sehingga haruslah hanya untuk Allah saja. Kalau seandainya sudah dicampuri dengan unsur-unsur kesyirikan, bukan lagi murni meminta kepada Allah, agar selamat dari gangguan ini perlu disumbangkan dulu kepala sapi ini,
Kalau tidak disembelih, tidak disumbangkan kepala sapi ini, nanti jinnya ngamuk. Berarti dia menyembelih tidak lagi murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah syirik. Kalau itu dilakukan, taraktuhu wa syirkahu. Saya akan tinggalkan dia bersama syirik-syiriknya itu. Jangan-jangan itu pula yang menyebabkan bencana. Karena kalau sudah semakin banyak kesyirikan, yang muncul justru adalah bencana-bencana dalam kehidupan. Baik. Dari ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali liya'budun. Di situ ada al-khalqu, di situ ada al-ibadah. Dalam ayat tadi itu ada dua kata yang perlu kita cermati. Pertama al-khalqu, wa ma khalaqtu. Tidaklah aku ciptakan. Berarti khalq. Yang kedua adalah ibadah, illa liya'budun. Apa kata Syekh Abdul Razak Al-Badar? Al-khalqu fi'luhu subhanahu wa ta'ala. Menciptakan itu perbuatannya Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan al-ibadah itu adalah fi'lul abdi. Itu adalah perbuatan hamba. Jadi mencipta itu perbuatan Allah. Untuk apa Allah ciptakan kita? Untuk beribadah. Maka kita lakukanlah ibadah itu. Dan ibadah yang kita lakukan itu fi'lul abdi. Itu perbuatan hamba. Di sini dikatakan oleh beliau menukil apa yang datang dari Ibnu Abbas. Qad jaa an Ibni Abbas, datang dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kullu ma warada fil Qur'ani minal ibadah fa ma'naha at-tauhid. Semua yang datang di dalam Al-Qur'an, semua kata ibadah yang datang dalam Al-Qur'anul Karim, fa ma'naha at-tauhid. Maka maknanya adalah tauhid. Semua ibadah kalau terdapat kata ya'budun umpamanya atau u'budullah, pokoknya kata ibadah yang ada dalam Al-Qur'an, fa ma'naha tauhid. Maka maknanya adalah tauhid. Fa ma'na qaulihi ta'ala illa liya'budun, maka arti dari firman Allah illa liya'budun adalah illa liwahidun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali di situ ada kata ya'budun, kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan kata ibadah dalam Al-Qur'an itu semuanya dalam arti tauhid. Maka liya'budun itu artinya adalah liwahidun, supaya mereka mentauhidkan saya. Kalau ada ayat yang lain, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum, sembahlah Rabbmu, berarti tauhidkanlah Rabbmu. Tauhidkanlah Rabbmu. Sehingga kalau perintah bertauhid itu yang dipanggil adalah manusia secara keseluruhan. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Karena pada masa jahiliyah terlalu banyak orang-orang yang menyimpang, yang tidak lagi mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi sudah mensyirikkan Allah dengan patung-patung, dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Maka orang-orang jahiliyah dulu mengatakan, katanya dia punya Tuhan itu 5 di bumi, satu di langit. Ada juga Tuhan dia, satu juga yang di langit itu. Tapi yang di bumi 5. Terheran-heran dia ketika Nabi kita mengajak untuk menyembah hanya satu Tuhan saja. Karena selama ini yang dia sembah lebih dari
satu. Menggabung antara Tuhan yang di bumi dengan yang di langit itu adalah bentuk dari kesyirikan. Dibawa juga yang di langit itu, tapi sudah disekutukan. Berarti tidak murni hanya menyembah Allah saja. Maka datang panggilan ya ayyuhan nas u'budu rabbakum allazi khalaqakum. Sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Jadi diingatkanlah oleh Allah melalui ayat itu bahwa yang disembah, yang pantas disembah itu adalah Dia yang telah menciptakan kalian. Sejalanlah dengan ayat yang pertama turun. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabb kamu yang menciptakan. Jadi diingatkan kita, karena yang benar-benar mencipta itu hanyalah Allah. Tidak ada yang lain yang bisa mencipta kecuali hanya Allah saja. Adapun Tuhan-Tuhan bumi jangankan mencipta, mendengar aja enggak. Mendengar saja, enggak bisa. Kalau kita mau minta, kalau enggak bisa didengar, apakah permintaan akan dikabulkan? Ya pasti tidak. Itulah cara oleh Nabi Ibrahim ketika dia berargumentasi di hadapan petinggi-petinggi pada masa itu, ketika Tuhan-Tuhannya dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Engkaukah yang melakukan semua ini dah hancurnya patung-patung. Enggak, katanya, coba tanya yang besar tuh. Karena cerdas Nabi Ibrahim ditinggalkan satu patung yang besar, diletakkan pula kampak itu di pundak dia. Coba tanya. Gimana mungkin kami bisa nanya, dia tidak bisa ngomong katanya. Kalau nggak bisa ngomong, ngapain disembah? Akhirnya patah argumentasi mereka. Mendengarkan saja tidak bisa, apalagi untuk mengabulkan permintaan. Nah, begitu juga lah dengan orang-orang jahiliyah pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga liya'budun bermakna liyuwahhidun fil ibadah, supaya mereka mentauhidkan Allah dalam ibadah. Berarti mentauhidkan Allah dalam ibadah itulah tujuan kita diciptakan oleh Allah. Itu tujuannya. Maka Allah ciptakan manusia supaya kita sembah, supaya kita tauhidkan Dia dalam semua ibadah kita. Sehingga kalau tidak ditauhidkan, maka ibadah tidak lagi diterima. Tapi adakah orang yang tidak mentauhidkan? Adakah orang yang mencampuri ibadahnya dengan unsur-unsur kesyirikan? Apakah ada orang yang melakukan sebuah ibadah tidak murni karena Allah? Ternyata jawabnya ada. Karena ibadah itu sudah menjadi fi'lul abdi. Wallahu ja'ala fil abdi masyiah. Dan Allah menjadikan pada hamba itu ada masyiah, ada kehendak. Ada satu ayat di situ tergambar bahwa akan sebahagian taat, sebagian lain akan mendurhakai. Apa kata Allah dalam surah An-Nahl? Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus untuk setiap umat itu ada rasul. Jadi pada setiap umat ada utusan Allah. Utusan Allah itu tujuannya untuk membawa tauhid. An i'budullah wajtanibut taghut. Yang dibawa oleh semua rasul tadi sama untuk persoalan akidah. An i'budullah wajtanibut taghut. Bahwa sembahlah Allah saja. Berarti apa arti u'budu di sini? Tauhidkanlah Allah saja. Berarti esakan Allah, jangan syirikkan dalam ibadah. Wajtanibut taghut. Dan jauhilah taghut. Jauhilah hal-hal yang membuat kita menyimpang dalam persoalan akidah. Faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Di antara mereka ada yang mendapatkan petunjuk dari Allah,
atau mengikuti petunjuk Allah, wa minhum man haqqat alaihi dhalalah, dan sebagian yang lain ada orang yang haqqat alaihi dhalalah, yang dilakukannya adalah kesesatan demi kesesatan, berarti kesyirikan. Ketika di sini dikatakan hadallah, mendapat petunjuk, dan digandengkan dengan dhalalah, berarti kesyirikan itu adalah sebuah kesesatan. Itu lawan dari petunjuk yang ketika seseorang mengerjakan hanya karena ikhlas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari ayat ini tergambar bahwa sesungguhnya utusan Nabi itu datang membawa akidah yang sama, u'budullah wajtanibut taghut, tapi ada di antara orang yang mengikuti petunjuk Allah lalu ia tidak terjebak pada kesyirikan, tapi ada di antara orang lain yang haqqat alaihi dhalalah, pantas disebut sebagai orang yang sesat dikarenakan oleh tidak lagi dia berada pada garis yang telah disampaikan oleh Rasulnya. Wal ibadatu fi'lul abdi. Di sini baru dijelaskan, dan ibadah itu perbuatan hamba. Wallahu ta'ala ja'ala fil abdi masyiah. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan pada hamba itu masyiah. Semua kita punya masyiah, ada kehendak untuk melakukan sesuatu. Wahadahun najdain, Allah memberikan dua jalan, tariqul haq wa tariqud dalal. Jadi sudah disampaikan oleh Nabi kita, semua Rasul juga sudah menyampaikan tariqul haq wa tariqud dalal, jalan kebenaran dan jalan kesesatan. Jalan kebenarannya u'budullah, sembahlah Allah saja. Jalan kesesatannya taghut, maka harus dijauhi. Sudah ada semuanya, sudah jelas. Katabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sudah jelas mana yang benar, mana yang menyimpang, mana yang hak, mana yang batil. Ketika semuanya sudah jelas, yang hak ini, yang batil ini, dan Allah memberikan masyiah kepada manusia, ada kehendak yang diberikan oleh Allah, ada kemampuan untuk berbuat. Tapi ternyata faminhum man hadallah, ada orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah sehingga ia mengikuti petunjuk itu, dan ada orang-orang yang mengikuti jalan kesesatan. Maka kalau seandainya dia memilih jalan kesesatan dengan masyiah yang diberikan, padahal sudah jelas mana yang baik, mana yang buruk, diikutkannya yang buruk dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah, maka pantas untuk diberikan balasan neraka. Wa qala rahimahullah, ini ungkapan ini adalah ungkapan dari muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Fa iza arafta anna Allah khalaqaka li'ibadi. Kalau engkau sudah tahu bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakanmu untuk beribadah kepadanya. Kalau kamu sudah tahu bahwa Allah memang menciptakan kamu untuk mentauhidkannya, untuk beribadah, fa'lam, maka ketahuilah annal ibadata la tusamma ibadah illa ma'at tauhid. Sesungguhnya ibadah itu tidak disebut sebagai sebuah ibadah illa ma'at tauhid, kecuali bersama tauhid. Tidak disebut sebagai sebuah ibadah, tidak akan diterima sebuah ibadah kecuali kalau seandainya dikerjakan ma'at tauhid, untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadza aslun la budda ayya'rifahu kullu muslim. Ini adalah dasar, ini adalah hal yang pokok yang mesti diketahui oleh setiap muslim. Al ibadatu la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Ibadah tidak disebut sebagai ibadah kecuali bersama dengan tauhid. Pelaksanaannya itu mengikhlaskan mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa qad taqaddama qaulu Ibnu Abbas, telah terdahulu ungkapan Ibnu Abbas, kullu ma warada fil Qur'ani minal ibadah fa ma'naha at-tauhid. Semua yang datang dalam Al-Qur'an dari kata ibadah fa ma'naha at-tauhid, maka maknanya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Dia dalam ibadah. Nah, inilah nanti yang masuk dalam kategori tauhidul uluhiyah. Jadi tidak bisa kita lepas dari bahasan tauhid itu antara rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Tidak bisa lepas. Karena sampai hari ini pun masih banyak orang yang menerima ketiga pembagian itu. Dan dianggap itu pembagian yang mengada-ngada. Mengada-ngada, dianggap pula sama dengan Trinitas. Kan 3 juga itu. Nah kan 3 juga. Apakah setiap yang 3 lalu Trinitas? Padahal berdasarkan kepada istiqra'nya para ulama, mengesahkan Allah tidak akan keluar dari yang 3 tadi. Mengesahkannya dari, mentauhidkannya dari sisi rububiyah, mentauhidkannya dari sisi uluhiyah, dan mentauhidkan Allah dari sisi asma wa sifat. Untuk ibadah itu adalah persoalannya ada pada tauhid uluhiyah. Maka tauhid uluhiyah sering juga disebut dengan tauhidul ibadah. Jadi tauhidul uluhiyah itu sering juga disebut dengan tauhidul ibadah. Mentauhidkan Allah dalam ibadah. Bahwa ibadah kalau bukan karena Allah bukanlah sebagai sebuah ibadah. Tidak ibadah lagi namanya. Kalau seandainya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pasti tidak akan menerimanya. Lalu kita ambil satu paragraf lagi. Nanti kita akan bertanya jawab insyaallah. Wa ma yumarisuhu ad-dullalu min su'alil ahjar wa ibadatul qubab wal adriha wal asjar wa ghairiha kulluhu khurujun min haula'i amma khuliqu li ajlih. Apa yang biasa dilakukan oleh ad-dullal. Dullal itu orang-orang yang sesat, orang-orang yang menyimpang. Min su'alil ahjar. Apa contohnya? Meminta-minta kepada batu. Wa ibadatul qubab. Qubab itu jamak dari qubah. Wal adriha. Atau dalam bentuk menyembah kuburan-kuburan yang dibangun, kubah. Jadi kuburan-kuburan itu sering dibangunkan, dibuatkan binanya, rumahnya, dibuatkan kubah. Kubah itu sudah jadi bahasa kita. Kubah masjid umpamanya. Padahal di bawahnya adalah kuburan. Dan itu yang dia sembah. Apa bukti itu yang dia sembah? Ketika mereka datang, dia meminta kepada yang dalam kubur itu. Wahai si fulan, disebut namanya. Keluarkan kami dari kesulitan ini. Bantu kami untuk melakukan ini. Bukankah itu artinya meminta kepada dia yang ada di dalam? Oh, enggak Pak Ustaz, kami enggak minta ke dia. Kami minta kepada Allah. Kalau disebut seperti itu, begitulah jawabannya. Tapi secara fakta, dan banyak yang sudah viral, tidak bisa lagi ditolak. Memang itu faktanya. Datang meminta kepada ahlul kubur. Nah, ini dijadikan sebagai sebuah contoh. Wal adriha, wal asjar, wa ghairiha. Atau meminta-minta kepada pohon-pohon, kayak animisme dan dinamisme. Kalau ada pohon besar, udah ratusan tahun umurnya, itu dianggap sebagai pohon yang di situ ada satu kekuatan yang bisa mengabulkan permintaan kita. Inilah keyakinan animisme dulu, animisme dinamisme, menganggap ada kekuatan tertentu pada makhluk dan itu tidak ada, karena kekuatan hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi semua bentuk perbuatan seperti itu kulluhu khurujun min haula'i amma khuliqu li ajli. Semua perbuatan itu sudah keluar
sudah keluar dari untuk apa sebenarnya kita ini diciptakan. Sudah keluar dari itu. Kalau kita diciptakan untuk mentauhidkan Allah, berarti perbuatan tadi sudah keluar dari mentauhidkan Allah. Diciptakanlah kita untuk beribadah hanya menyembah Allah saja, perbuatan tadi berarti sudah keluar dari tujuan itu. Karena dia beribadah tidak lagi kepada Allah, tapi meminta kepada kuburan, kepada pohon-pohon, kepada batu-batu besar, kepada patung-patung yang dipahat, dan lain sebagainya. Faman abadallaha wa abada ghairahu ma'ahu. Nah, ini dia. Barang siapa yang menyembah Allah dan juga menyembah yang selain Allah bersamaan dengan itu, walau fi qadrin yasir, meskipun sedikit kecil, qadr yasir. Kami Allah juga kami sembah Ustaz katanya, tapi tetap saja dibawa yang ini nih. Rasanya doa itu tidak akan dikabulkan kalau seandainya tidak di samping kuburan nih. Berarti membawa yang lain bersamaan dengan Allah. Walau qadrin yasir. La yakunu abdan lillah. Berarti dia tidak lagi murni menjadi hamba Allah, tidak lagi murni menyembah Allah karena sudah ada campurannya. Itulah yang kotoran-kotoran tadi itu, susu murni itu kalau sudah ada titik-titik hitamnya atau kalau sudah ada setetes darah, masih mau kita minumnya? Ada satu gelas besar susu bersih kali, putih, tapi ada satu tetes darah yang ada di situ. Saya yakin kita tidak akan lagi mau untuk meminumnya. Gitulah Allah. Kalau sudah dicampuri keikhlasan itu, tauhid itu, dengan walaupun setetes bentuk kesyirikan, Allah tidak terima lagi. Dan bahkan dia tidak lagi disebut dengan abdan lillah, murni sebagai hamba yang beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa amaluhu laisa ibadatan lillah. Dan ibadahnya berarti tidak lagi sebuah ibadah yang murni untuk Allah. Wa innama huwa syirkun. Itu justru itu hanyalah bentuk dari kesyirikan. Walihadza al-ibadah la takunu ibadatan illa ma'at tauhid. Oleh karena itu, al-ibadah, sebuah ibadah enggak akan disebut sebagai ibadah kecuali ma'at tauhid, kecuali bersama dengan tauhid. Ini yang perlu untuk kita waspadai, bersihkan terus akidah kita. Jangan terpengaruh oleh subuhat-subuhat yang menganggap hal-hal yang syirik tapi itu bukan bagian dari syirik. Oh, ini kan ada perbedaan pendapat para ulama. Persoalan akidah berbeda dengan masalah fikih. Kalaulah seandainya semua perbedaan dalam akidah itu dapat diterima, hancur dan kacau balau akidah kita. Ini akidah adalah pondasi utama. Jangan bermain-main dan persoalan kesyirikan meskipun banyak orang yang melakukan. Jadi membawa, meskipun dia juga meminta kepada Allah, tapi membawa bersamaan dengan itu. Bahkan ada lagi yang lebih parah itu. Ada lagi yang lebih parah. Katanya bencana tidak akan diturunkan oleh Allah kecuali Allah minta izin dulu pada wali kutubnya. Minta izin dulu Allah pada dia. Kalau kata wali itu iya, Allah baru. Itu lebih parah lagi tuh. Tidak lagi sekedar mensyirikkan, membuat Allah lebih lemah daripada wali yang tadi itu. Dan itu ada keyakinan seperti itu pada sebagian wali, pada sebagian orang-orang sufi yang memang sudah terlalu lama dia menyimpang dalam persoalan akidah. Maka kita jangan sampai salah, jangan ikut-ikutan dalam persoalan akidah. Kembalikan akidah kita kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasul mengajarkan sahabatnya berakidah, itu pula lah yang harus kita ambil hari ini. Tentu saja melalui buku-buku yang ditulis oleh para ulama yang manhaj yang benar. Baik, ikhwati fillah, saya kira kita cukupkan sampai di sini untuk pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah.
Kalau seandainya ada pertanyaan, sisa waktu insya Allah akan kita gunakan untuk bertanya jawab. Dipersilahkan. Iya. Apa contoh kesyirikannya? Ya, ada satu tempat pekerjaan di mana kita ada di situ yang ternyata di dalamnya ada hal-hal yang syirik. Kalau mau membangun jembatan ini maka perlu, kalau dulu kalau nggak salah bahasa kampung saya itu sema. Perlu disema katanya kan. Ada itu dalam bentuk dipotong ini. Ternyata kita ada di situ. Jadi awak lo suruh nyembelihnya. Berarti itu satu hal yang salah. Kalau bisa tinggalkan. Sesuatu yang salah kalau kita tinggalkan semata-mata karena Allah, Allah pasti akan ganti dengan yang lebih baik. Man taraka syai'an lillah awadahu Allahu bima huwa khairum minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka akan Allah ganti dengan yang lebih baik. Cuma di sini perlu memang tingkat keyakinan yang tinggi. Apalagi untuk meninggalkan sesuatu yang sudah menyenangkan kehidupan dia. Oh, ternyata itu salah. Lalu meninggalkannya tentu akan sulit. Tapi siapa yang meninggalkannya karena Allah, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dan faktanya sudah banyak sekali. Ada orang yang meninggalkan perbuatan yang salah benar-benar karena Allah. Dia tidak ingin lagi terlibat. Tidak ingin lagi dia terlibat di situ. Maka Allah ganti ternyata dengan yang lebih baik, walaupun tidak langsung. Tentu diuji dulu kan keimanan itu kan. Oleh karena itu jangan ikut di situ. Karena nanti kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Dan salah satu dari perbuatan kita ternyata adalah bekerja sama dalam kesyirikan. Bekerja sama dalam kesyirikan itu berarti kita punya andil dalam kesalahan dan bersiap-siaplah untuk mempertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Bahkan dosa syirik tidak bisa terhapus begitu saja kecuali dengan bertaubat. Maka sebaiknya dia tinggalkan untuk kemudian dia mencari mana yang memang lebih bisa membuat dia terbebas dari berbagai macam bentuk hal-hal yang menyimpang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Lagi? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan majelis kita, majelis yang menyebabkan kita bisa mendapatkan ketenangan jiwa, diberikan pahala oleh Allah dan memberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Semoga hati kita selalu terbuka untuk menerima al-haq dan semoga Allah memberikan semangat untuk mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadahnya seorang hamba kepada Allah tidak mengenal waktu dan tempat. Kapanpun, dimanapun, dia harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harga diri seorang mukmin itu di sisi Allah lebih besar daripada kehormatan Ka'bah sendiri. Nah, nikmat seorang mukmin lebih besar daripada itu. Man amila li akhiratihi kafahullahu amra dunia. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunianya. Berjuang dengan harta untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala hendaklah menjadi penopang terhadap dakwah ini. Bukan sebaliknya yang menghalangi dakwah ini.
tapi jadilah keluarga muslim yang menopang dakwah Islam. Kenikmatan dunia ini lebih remeh dari sekedar sayap seekor nyamuk. Tidak patut bagi seorang yang beriman bersedih ketika tidak mendapatkan kenikmatan dunia. Nabi SAW katakan, la tahkiranna 'anil ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan kamu pandang remeh suatu kebaikan walaupun sedikit. Apa sedikitnya? An talqa akhaka biwajhin taliq, muka senyum kepada saudaramu.